Hai YouTuber pemula, kamu bisa lebih gampang monetisasi kalau pakai cara ini. Kali ini gue akan share cara step by step gimana rahasia setting YouTube yang bikin channel kamu lebih cepat monetisasi. Dan kemudian step by step cara setup monetisasi di YouTube Studio dan ide konten YouTube Shorts yang belum banyak orang tahu. Yang bisa monet hanya dalam waktu 1 bulan aja. Yes, 1 bulan aja guys. Dan gue belum ketemu sih ada channel Indonesia yang bikin. So, kamu beruntung banget kali ini bisa dapat informasi yang daging ini ya. Dan buat kamu yang mau lebih cepet jadi kreator sukses, gue pengen bagi-bagi hadiah buat 1 orang yang serius, 1 orang aja nih ya, yang mau belajar YouTube bareng dengan gue di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. By the way, webinarnya ini cuma 1 bulan sekali ya guys ya. Jadi kalau lu dapet ya, lu beruntung lah ya. Cara ikutannya gampang banget. Cukup tebak aja video ini nanti bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depannya. Tulis tebakan kamu di kolom komen video ini. Nanti yang menang adalah yang komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya ya. Jadi kamu bisa langsung tebak aja sekarang. Dan pemenangnya akan gue umumkan di YouTube komunitas minggu depan. So langsung aja ditebak dan komen sekarang ya. Oh iya, nggak ada batasan komen. Jadi kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Semoga kamu beruntung. Sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Ini dia 3 rahasia YouTube setting yang belum banyak dipakai oleh YouTuber pemula. Ini cocok banget buat kamu yang merasa udah pilih topik video terbaik, udah editingnya bagus, udah ngupload video yang konsisten, dan nggak pernah bolong sekalipun, tapi views videomu masih segitu-segitu aja. Jam tayangnya nggak nambah-nambah, subscribers juga pelan banget naiknya. Bahkan sampai sekarang channelmu masih belum monetisasi. Sakitnya tuh di sini ya guys ya. Nah, mungkin aja salah satu sebabnya adalah kamu belum setting channel YouTube-mu dengan benar. Padahal kalau kamu settingnya benar, channel YouTube-mu itu bisa dapat views lebih banyak, jam tayangnya lebih tinggi, dan bisa lebih cepat monetisasi loh. Menarik banget bukan? Dan yang lebih menariknya adalah salah satu YouTube setting yang akan gua spill di sini, ini masih baru banget. Tapi udah gua buktikan bisa naikin views dan jam tayang gua lebih tinggi seperti ini nih. Nah, ini salah satu video gua yang terbaru ya. Bayangin ya, ini hanya dalam waktu 1 hari 13 jam aja, ranking views-nya tuh udah naik ke nomor 1. 1 dari 10 artinya tuh yang the best, oke? Views-nya 11.200 views dalam waktu 1 hari. Kemudian impresi CTR-nya ya, atau apa ya, rasio klik tayangnya itu 7,1%, gede banget guys. Dan kemudian average view duration-nya 5 menit 22 detik. Wah, ini semuanya naik centang ijo ke atas guys ya. Ini bener-bener menurut gue luar biasa banget ya. Mantep kan? Dan ini hanya karena beresin settingannya doang loh. Karena nyatanya upload YouTube tuh emang nggak bisa asal upload guys ya. Dulu gue juga ngasal ngupload ya. Asal aja pokoknya setiap ada video gue upload ya. Nggak paham apa yang perlu setting. SEO juga asal-asalan. Jadinya yang nonton video gue tuh nggak bisa banyak. Cuman gue terus belajar dan coba-coba setiap kali ya. Trial error setiap kali upload. Sampai akhirnya gue ketemu 3 setting YouTube yang terbaru ini yang bisa bikin views gue naik lebih cepat. Termasuk jam tayangnya juga ikutan naik. Dan cara ini gue terapin juga ke channel ini sekarang yang udah sempet nggak aktif 1 tahun. Dan sekarang bisa langsung cepet banget naiknya. Bahkan dalam waktu 4 bulan aja udah bisa langsung dapet 100.000 subscribers pertama. Mantap kan? Pada videonya long semua loh. Gimana? Pengen juga nggak channel YouTube-mu langsung naik views dan jam tayangnya? Sampai bisa monetisasi kayak channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke settingan yang pertama dari 3 setting penting yang bisa bikin YouTube-mu naik views dan subscribers-nya dan monetisasi dengan cepat. Oke, yang pertama ini adalah kamu perlu pergi ke YouTube Studio-mu, klik di salah satu kontenmu, dan kemudian klik Analytics, dan kemudian klik bagian Advance ya. Nah, nanti kalau udah masuk di bagian Advance, keluar kayak gini guys. Di sini kamu akan melihat berbagai macam data di sini. Nah, data-data ini buat apa? Ini YouTube sebenarnya keren banget guys ya. Kita udah dikasih lihat gimana caranya untuk meningkatkan performa daripada video-video kita yang baru ya. Nah, kalau lihat di sini, kamu klik aja di sini bagian traffic source ya. Traffic source nanti kelihatan kayak gini. Nah, ini apa nih tanda yang naik turun gini, oke? Ini tanda ini adalah menunjukkan bahwa orang itu datang nonton video ini tuh dari mana guys ya. Nah, kalau lihat di sini, ini nomor 1 adalah orang datang kebanyakan dari YouTube search ya. Ini dalam 28 hari terakhir, oke? Lo bisa juga ngecek dari 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir dari mana? Dari YouTube search juga. Coba kita lihat dari 365 hari terakhir, which is 1 tahun ya guys ya. Kita lihat, nah ini paling banyak dari browse features ya. Jadi biasanya pengalaman gue adalah YouTube itu pertama kali dia akan nge-push video kamu dulu, dia akan ngetes video kamu ya. Apakah orang tuh akan
banyak yang ngeklik thumbnailnya, orang nonton sampai berapa panjang, dia akan taruh di browse features ya kan. Dan ini kalau video kamu bagus di awal, biasanya browse features akan nomor 1. Tapi sejalan dengan waktu, karena ya YouTube kan banyak orang ngupload ya kan, dan kemudian kamu sendiri juga ngupload ya kan. Nggak mungkin browse features terus-terusan, oke? Kecuali video kamu memang performanya baik sekali. Jadi biasanya browse features itu nanti akan mereda pelan-pelan, oke? Dia akan mereda pelan-pelan. Nah, di saat itulah baru yang namanya YouTube Search itu kick in, oke? Jadi YouTube Search itu baru mulai naik. Makanya kalau lihat ya, 365 hari ini browse features paling gede, kemudian 90 hari kalau kamu lihat di sini. Nah, ini mulai YouTube Search ya. Artinya dalam 3 bulan terakhir itu YouTube Search yang kick in, ya, yang lebih banyak memberikan traffic ya kan ke dalam video ini. Emang kapan kita bisa dapat browse features lagi? Biasanya gini, tergantung tren ya. Jadi misalnya contoh, kalau kamu ngebahas nih kemarin contohnya misalnya sekarang lagi ada film baru ya, Wolverine sama Deadpool, misalnya kayak gitu. Mungkin kamu dulu pernah, misalnya setahun lalu, kamu bikin review mengenai komiknya Wolverine, atau mengenai apa, macam-macam, atau Deadpool kayak gitu ya. Kemudian itu udah lewat, ya kan, udah lama nih. Begitu ada tren baru, ada film baru Wolverine sama Deadpool. Nah, tiba-tiba YouTube tuh akan ngelihat banyak orang nyari, dan dia akan nyari nih, ada banyak orang nyari Wolverine sama Deadpool ya kan. Ini video-video stok gue yang tersedia tuh yang mana aja. Nah, kalau kebetulan kamu salah satunya, kan nggak banyak orang yang bikin seperti itu. Dia akan comot kamu punya, dan dia akan nge-boost lagi. Bisa paham ya? Jadi tergantung dengan tren. Nah, cobalah cari tren-tren yang mungkin yang model seperti itu ya, kayak film, kayak lagu, kayak artis ya kan, atau sesuatu yang evergreen bahkan ya, gimana caranya make money online atau something seperti itu akan membuat algoritma ini lebih cenderung untuk nge-push video-video lu pada saat sebuah tren itu terjadi. Oke, sekarang kita balik ke laptop, balik ke sini ya guys ya. Kita ngomong sekarang YouTube Search. Oke, ini settingan yang penting banget guys ya. Lu bisa lihat di sini, lu pada saat lu ngeklik YouTube Search di sini, ya, lu bisa lihat di sini. Nah, ini naik turun ya guys ya. Ini adalah kata kunci yang dipakai orang untuk mendapatkan atau ketemu dengan videonya lo. Nah, ini menarik ya guys ya. Kalau lu lihat ya, di sini gue ngomongnya 5 cara dapat uang dari YouTube. Ide konten apa gitu ya. Ternyata yang paling utama yang banyak orang cari adalah ini guys. Ide konten YouTube 2024. Itu kata kunci guys ya. Nah, next time kalau lu udah tahu kayak gini ya kan. Next time lu tinggal taruh aja di judulnya, atau kamu ngomong lagi di videonya ya kan. Jadi orang tuh bisa kebaca gitu ya sama YouTube ya. Jadi orang nyari di YouTube ini, ketemunya video ini, kayak gitu guys ya. Kemudian yang kedua nih, yang paling gede juga, cara buat konten YouTube menghasilkan uang. Nah, ini guys ya. Dan kalau kamu lihat di sini, kontribusinya, watch time-nya, yang paling gede itu siapa ya? Kamu lihat, nah ini nih. Cara buat konten YouTube yang menghasilkan uang. Ini yang paling banyak nonton orang ya. Meskipun yang views cuma 53, oke? Coba kita cek lagi yang 365 hari. Nah, ini nih ya. Ini sama ya, ide konten YouTube 2024 paling banyak. Ini 7,5% orang ngeklik ya kan, gara-gara kata kunci ini ya kan. Nah, ini berarti ada hubungannya juga dengan thumbnail yang menarik ya guys ya. Kemudian watch time-nya ini paling gede, 173 jam orang nonton ya. Ide konten YouTube 98 jam, ide konten YouTube pemula 70 jam, ide konten 57 jam ya. Nah, jadi kamu tahu kan, next time kalau kamu mau bikin video, ya udah ditaruh kata kunci seperti ini. Paham ya? Nah, setting selanjutnya ini, ini adalah salah satu setting yang menurut gue paling ngerasa keren banget dan worth it banget. Ini yang bikin bener-bener video-video gue tuh semuanya naik sekarang ya. Makanya lu perlu perhatikan baik-baik. Oke, setting selanjutnya ini adalah thumbnail 3 pilihan ya. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Set and test and start, something kayak gitu, oke? Ini caranya gimana guys? Kayak kamu pergi ke videonya kamu di details gini ya, terus kamu turun ke bawah, kamu akan ngeliat di sini ada untuk bikin thumbnail ya. Untuk bisa create thumbnail, kamu perlu memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu ya kan? Itu gue udah gue pernah ceritain di video sebelumnya ya. Nanti gue taruh di deskripsi ya guys ya videonya. Nanti kamu bisa cek di situ untuk cara bikin thumbnail yang custom seperti ini, oke? Tapi kalau kamu udah bisa ada fitur ini, sebaiknya digunakan guys. Sayang banget karena ini the best of the best daripada fitur ini. Kita akan lihat di sini ya. Gua kemarin udah pernah ngetes guys. Nah, kamu bisa lihat sini ada view test report. Nah, jadi biasanya yang gue lakukan adalah gue bikin 3 macam thumbnail ya. Dan 3 macam ini nggak beda-beda jauh kalau gue ya kan. Karena gue males sebenarnya untuk bikin thumbnail terlalu banyak. Jadi gue cuma main kayak di warnanya aja, kemudian di penataan, mungkin besar kecil atau jenis tulisannya atau apa yang ditulis, hooknya tuh apa. Ya, jadi gue bikin kayak gini ya guys ya. Dan ini ketemu langsung ya guys ya. Nomor 1 ini ternyata winernya guys, 39,2%. Makanya YouTube tuh langsung kasih vonis bahwa makanya YouTube itu langsung kasih keputusan bahwa yang ini yang paling bagus. Karena kenapa? Ini 39,2% bukan hanya
orang ngeklik loh guys ya. Tapi juga sesudah ngeklik dia nonton seberapa jauh, seberapa panjang ya. Itu yang menentukan dari angka ini ya. Dulu guys, fitur ini lu perlu bayar guys ya. Jadi dulu ada satu tool namanya TubeBuddy, lu bisa ngelakuin ini juga ya kan. Dan itu bayar. Ini sekarang gratis guys dari YouTube ya. Ini keren banget YouTube ya. Gua acungi jempol banget. Ini sangat-sangat membantu, lihat ya, 29,9, 30,9, dan ini ngebantuin gua nge-reshape ya kan. Gua punya thumbnail berikut-berikutnya tuh mesti seperti apa. Jadi lu udah kurang lebih tahu lah ya. Dan ini menurut gua salah satu yang super keren. Oke, setting selanjutnya ini menurut gue juga nggak kalah kerennya, dan ini yang paling baru. Mungkin banyak orang masih nggak pernah lihat ya. Termasuk gue sendiri, kalau gue nggak bikin video ini, gue nggak mungkin tahu ya guys ya. Ini bener-bener keren ya kan. Ini namanya Inspiration ya. Jadi kamu cari di mana, kamu ke YouTube Studio, kamu klik Analytics, klik Inspiration, nanti dia keluar guys kayak gini ya. Dan ini semua orang dapat ya. Cuman sayangnya satu. Dia ini masih ngomong bahasa Inggris, tapi it's okay lah ya. You can live with that. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah dia kasih tahu nih what people are looking for. Jadi dia nebak ya kan, AI-nya YouTube ini nebak ya kan. Kira-kira orang tuh nyari video apa di channelnya lu. Nah di sini dia orang nyari best content for YouTube channel, YouTube SEO, YouTube monetization. Oke, kamu bisa klik sini show all. Dia akan kasih lihat berbagai macam ide buat lo. Jadi kalau lo bingung misalnya mau bikin video apa, ya udah lo lihat sini aja gitu ya. Gue juga selalu lihat ini sekarang guys ya. Dan ini sangat-sangat ngebantuin banget untuk at least di awal ada ide, lo mau bikin apa? Karena sekarang YouTube ngasih tahu lo, ya kan, kira-kira video apa yang dicari oleh penonton-penontonnya lo. Ngapain sih Pak, kok YouTube nggak ada kerjaan ngasih lihat kita data-data seperti ini? Oke guys, YouTube bukannya nggak ada kerjaan yang ngasih lihat lo data-data seperti ini. Karena ini adalah salah satu kepentingannya YouTube. Kalau misalnya kita sebagai kreator YouTube bisa bikin video-video yang menarik, bisa bikin video yang nahan orang berlama-lama di YouTube, YouTube juga makin cuan. Paham ya di sini ya? Karena kenapa? Ya dia bisa jualan iklan, ya dia bisa jualan barang, macem-macem di dalam sini guys ya. Makanya itu adalah goal setiap platform untuk menahan penonton ya kan semakin lama main di platformnya dia, ya kan. Dia nggak mau ya yang dari YouTube lari ke TikTok, lari ke Snack, lari kemana ya kan. Dia maunya YouTube ya tetap di YouTube. Makanya ada short, ada macam-macam yang bikin orang tuh nempel terus nonton di platformnya YouTube ini. Untuk itu YouTube perlu ngasih kita kemudahan kreator-kreator ya supaya makin betah bikin konten. Nah, salah satunya adalah fitur ini, Inspiration. Sekarang kita lihat di sini ya, Fast Growing YouTube Channel Ideas. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita klik di sini. Nah, nanti dia keluar ya guys ya. Dia keluar. Nah, ini dia keluar contoh-contoh video ya yang kurang lebih sama dengan ini ya, dengan judul ini. Dengan judul, dengan topik ya maksudnya. Nah, yang lebih keren lagi dia kasih lihat di sini guys, IDEA ya kan. Your viewers interest in related topic last 28 days. Ini kalau cuma 2 kurang bagus. Kita mau nyari yang 4 kalau nggak 5. Oke, berarti kita balik lagi nih guys. Oke, kita balik lagi. Kita coba cari YouTube monetization 2024. Nah, ini 3, makin bagus. Oke, makin bagus. Coba kita lihat lagi di sini, best content for YouTube channel. Ada nggak nih? Oh, ini nggak keluar. Oke, ini nggak keluar. Coba kita lihat YouTube SEO. Ini 1 malah. Jadi, di channel gua nggak banyak orang suka yang terlalu dalam, guys, ternyata. YouTube content ideas. Nah, ini juga 2, oke. Nah, kayaknya yang paling oke YouTube monetisasi dah, ya. Atau YouTube channel setting. Sebentar. Oh, ini juga nggak ada. Ya udah, oke. Berarti YouTube monetisasi ini paling rame ya, nomor 3. Gue tadi ketemu yang 4, gue lupa yang mana tadi ya. Oke, anyway, ini monetisasi 3. Nah, artinya sekarang gue akan bikin video-video model seperti ini. Nah, kemudian video seperti apa yang kita perlu bikin? Nah, kita tinggal lihat aja di sini ada contoh yang bagus ya guys ya. Kita show all di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh video yang bisa jadi patokan lo di awalnya. Contoh kayak gini nih ya. Ini 2 bulan lalu 56.000. Nah, biasa gue nggak pernah ngeliat yang kalau cuma puluhan ribu. Gue biasa ngeliat at least videonya itu yang 100.000 lebih. Dan juga kalau bisa jangan terlalu lama. Ini 5 bulan lalu 100.000 ya udah terlalu lama sih menurut gue. 2 bulan, nah 2 bulan 9.000 nggak banyak. Ini kebanyakan channel bule ya guys ya. Oke, nggak kenapa ya kan. Ada juga nih channel channel India guys, kok bisa ya masuk ya? Apakah gue pernah nonton orang India? Nggak ngerti gue ya. Tapi orang India kebanyakan juga pakai bahasa Inggris ya, campur-campur ngomongnya. Jadi mungkin itu yang di pick up oleh YouTube ya. Oke, kita lihat ini Benjamin Vital. Oke. Intinya nah kayak gini ya, 2 bulan lalu. Big YouTube Monetization Update 2024. Oke, cuma 4 menit, 393.000 views dari Manoj Day. Halo Manoj Day, apa kabar ya? 2 bulan lalu. Nah ini mungkin bisa gue coba gitu ya. Jadi ini kita ngambil idenya aja ya kan, berarti
Big YouTube Monetization Update 2024 itu rame, oke? Nah, ini kita bisa bikin either kita lihat videonya dalam bahasa Inggris atau bahasa India, kemudian kita translasikan ke dalam bahasa Indonesia dan kita ngomongin dengan gaya kita sendiri. Makanya guys, 3 setting penting ini jangan sampai kamu lewatkan kalau nggak mau views dan subscribers kamu naik dengan cepat, ya. Ini dia cara daftar monetisasi channel YouTube terbaru tahun ini yang akan gue bagikan step by step tutorialnya. Kebetulan nih guys, channel ketiga gue, CEO Business Online, udah qualified sejak 2 minggu lalu. Tapi gue tunggu sampai sekarang biar bisa bikin video ini dan bisa sharing sekalian sama kamu gimana step by step terbarunya untuk daftar YouTube monetisasi tahun ini. Oke guys, biar lu paham mengenai monetisasi YouTube, lu perlu paham dulu komponen-komponennya ya, biar gampang. Oke, yang pertama ini ada akun YouTube-nya kita. Oke, akun YouTube-nya kita di sini. Kemudian ada lagi satu adalah akun Google AdSense. Apa bedanya Pak akun Google AdSense dengan akun YouTube? Beda. Jadi Google AdSense ini adalah suatu platformnya Google ya kan untuk bisa memonetisasi. Dulunya cuma website. Jadi dulunya awalnya tuh di blog ya kan. Jadi di blog dia pasang iklan kayak gitu. Dan kemudian ketika Google beli YouTube ya kan, AdSense ini sekalian aja dipakai platform untuk monetisasi YouTube ya. Tapi intinya sama. Tujuan dari Google AdSense ini adalah mempertemukan antara advertiser, orang-orang yang pengen pasang iklan, dan kemudian publisher. Publisher itu kita, either orang yang punya blog ataupun juga yang punya YouTube channel ya. Jadi kalau kita punya blog ya kita tinggal taruh iklan aja di blognya kita, oke. Kalau kita misalnya punya YouTube channel kita akan terpasang iklan. Bisa paham di sini ya. Nah, jadi Google menggunakan AdSense. Nah, untuk bisa monetisasi, kalau kita ngomong monetisasi, akun YouTube kita di sini ini nanti akan dikonekkan dengan Google AdSense-nya. Bisa paham ya? Jadi dari akun YouTube dikonekkan ke Google AdSense. Alright? Sekarang akun YouTube ini untuk bisa dikonekkan harus memenuhi syarat monetisasi. Syaratnya apa? Ya, untuk bisa daftar di sini ya. Jadi syaratnya adalah kalau ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang YouTube Long. YouTube Long itu jalurnya adalah 1000 subscribers dengan 4000 jam tayang dalam waktu 365 hari terakhir ya. 365 hari terakhir. Nah, dihitungnya dari mana, Pak? Dimulai hari ini sekarang kamu mundur 365 hari, ada nggak 4000 jam tayang? Ya, ada nggak 4000 jam tayang? Itu ya, modelnya seperti itu. Kalau udah ada, congratulations. Jadi, banyak orang yang nanya sama saya, kalau saya mulainya tuh Januari 1, 2023. Kalau gitu Januari 1, 2024, itu berarti jam tayangnya hilang dong semuanya. Enggak jadi nol ya guys ya. Jadi hitungnya mulai hari ini mundur 365 hari. Jadi kalau besok gimana? Besok mundur 365 hari. Lusa gimana? Lusa mundur 355 hari. Paham ya? Jadi kayak kotak gitu ya guys ya. Mundur mulai hari ini ya. Pokoknya dalam rentang waktu ini harus 4000 jam tayang. Dan gue mau kasih tahu juga ya guys ya. Kalau misalnya YouTube menemukan lu sudah monet nih sekarang, kemudian dalam waktu 365 hari terakhir, misalnya mulai dari hari ini, mulai hari ini, terus kamu misalnya udah nggak upload YouTube udah lama gitu ya, selama setahun gitu ya, itu bisa aja kurang dari 4000 jam tayang. Jadi kalau kurang dari 4000 jam tayang, kamu bisa terkena yang namanya demonetisasi. Ya. Artinya bisa nggak monet lagi statusnya, oke? Jadi hati-hati ya guys ya. Jadi kamu mesti make sure bahwa begitu sudah monetisasi, kamu mesti ngupload terus ya, supaya bisa tetap memenuhi 4000 jam tayang tersebut ya. Tapi pasti bisa, don't worry, oke? Nah, kemudian jalur kedua adalah pakai jalur YouTube Shorts. YouTube Shorts ini sama 1000 subscribers, tapi untuk bisa monet kamu perlu 10 juta views ya. 10 juta views dalam waktu 90 hari. Artinya hari ini mundur 90 hari, nanti YouTube akan ngelihat apakah kamu punya 10 juta views ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, bisa nggak saya jalurnya dua-duanya? Saya bikin long bisa, short bisa. Well, jawabannya sebenarnya secara technical bisa, tapi secara praktek tidak bisa. Ya, kenapa? Gue udah ngelihat dan gue udah nyobain sendiri juga ya kan. Itu nggak bisa. Jadi kalau lu misalnya ngupload YouTube long, kemudian YouTube short, long short, ya kan? Terus menerus seperti itu, kamu rajin konsisten dua-duanya. YouTube ini algoritmanya kayak bingung gitu ya. Dia kayak nggak bisa determine, nggak bisa memutuskan bahwa lu ini channel YouTube long apa YouTube short. Dan akhirnya akan mengkanibalisasi satu sama lain. Dan akhirnya yang YouTube longnya viewsnya anjlok, jam tayangnya nggak nyampe. YouTube shorts-nya juga views-nya bisa anjlok, nggak nyampe 10 juta. Jadi mendingan di awal, saran gue ya, di awal adalah kamu pilih jurusan dulu. Mau long aja, mau short aja. Nanti kalau sudah monet ya, barulah kamu mau ngupload 2 terserah ya. Pak, katanya nggak boleh upload dua-duanya. Gini. Boleh upload tapi frekuensinya dirubah ya. Jadi kalau misalnya kamu YouTube long aja jurusannya ya kan. Nah, kemudian begitu sudah monet ya kan, kamu gatel gitu pengen bikin YouTube Short. Oke, nggak ada masalah ya kan. Cuman jangan keseringan ya. Mungkin 1 bulan 1 kali ya kan, atau 1 minggu 1 kali, maksimum segitu menurut gue ya. Nggak boleh sehari 1, sehari 2, sehari 3, terus YouTube Longnya juga jalan. Nggak boleh menurut gue ya. Itu akan ngerusak
algoritmanya. Begitu juga kalau lu sudah YouTube Shorts. Lu YouTube Shorts-nya ya, YouTube Shorts-nya rame ya kan, jutaan, puluhan juta views bahkan ya. Lu mau ngupload YouTube Long? Boleh. Atau YouTube Long itu gabungan dari YouTube Shorts. Boleh juga ya. Cuman jangan terlalu sering, jangan setiap hari juga. Oke? Mungkin seminggu satu. Nah, makanya kalau lu lihat kebanyakan orang-orang yang mulainya dari YouTube Shorts, YouTube Long-nya juga bisa tetap rame. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka kan ya cuma gabung-gabungin YouTube Shorts-nya dia dijadiin satu ya di dalam dan kemudian nguploadnya cuma seminggu sekali. Nah, itu masih oke ya. Jadi di mata algoritmanya YouTube, lu masih dianggap sebagai channel YouTube Shorts. Paham di sini ya? Kalau nggak paham, don't worry. Tonton lagi dari depan, didengerin lagi pelan-pelan ya sampai meresap ke dalam sanubarimu. Kamu pasti paham. Oke, pemaham selanjutnya ya. Boleh nggak Pak, saya punya 2 akun YouTube dan 1 akun AdSense? Boleh ya. Jadi gini ya. Jadi kalau di akun YouTube itu ya kan, untuk bikin akun YouTube kamu sebenarnya cuma perlu 1 Gmail ya, cuma perlu 1 Gmail. Jadi 1 Gmail ini bisa bikin maksimum 50 akun YouTube. Gua belum pernah nyobain ya, tapi gua baca-baca dan gua dengar katanya 1 akun Gmail boleh bikin 50 akun YouTube. Tertaut dengan 1 akun Gmail ya. Nah, cuman tetap ada positif negatifnya guys ya. Karena kalau misalnya kamu bikin seperti itu, make sure yang ini akun Gmailnya bener-bener aman. Jangan sampai hilang passwordnya, lupa passwordnya ataupun kena hack. Jadi make sure ini akunnya bener-bener akun yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saran gue mendingan pakai akun Google yang berbayar ya, yang berbayar. Oke. Jadi itu menurut gue lebih bagus karena dia punya customer service lebih cepat dibandingkan dengan akun Gmail yang gratis ya. Itu bahaya banget. Oke. Nah, jadi kalau kamu sudah punya ini, nah nanti ditautkan tetap dengan 1 akun AdSense ya. Jadi modelnya gitu ya. 1 akun Gmail bisa maksimum 50 akun YouTube, tapi semua 50 akun YouTube ini tetap ditautkan ke 1 akun AdSense. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak Pak email dari yang YouTube-nya ini beda dengan email dari akun AdSense-nya? Boleh. Jawabannya boleh ya. Tidak mesti sama. Oke? Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Pak, boleh nggak akun dari YouTube saya ini, ya kan, namanya beda dengan nama akun AdSense-nya ini? Boleh juga. Tidak masalah. Ya guys ya, oke. Jadi akun AdSense ini benar-benar sesuatu yang beda. Ini kayak apa ya? Kayak mungkin kayak cash register gitu guys ya. Jadi kalau di YouTube-nya ini ya kayak pemilik franchise. Pemilik franchise banyak, oke. Tapi cash registernya di sini cuma 1 ya. Modelnya seperti itu. Paham ya? Oke guys, jadi yang pertama kali lu perlu masuk ke YouTube Studio dulu ya. Nah ini YouTube Studionya CEO Business Online. Coba lihat ya, 1000 subscribers. Yeay, udah 1354 nih guys sekarang ya. Nah jadi yang pertama lu lihat di bawah di sini ada bagiannya Earn ya. Oke, klik earn. Kalau di Indonesia mungkin dapatkan. Oke, dapatkan kalau di Indonesia ya, earn. Oke. Nah, lihat di sini, unlock, start your earning journey ya. Watch page ads, short feeds ads. Oke. Kita lihat ya di sini sudah memenuhi syarat belum ya? Mestinya udah ya. Coba kita klik analytics. Nah, ini guys ya, kita lihat analytics-nya dalam 365 hari terakhir. Gue model jam tayang ya guys ya. Jadi kita lihat watch time-nya sudah 5.500 ya. Dan kemudian dia punya subscriber sudah 1.354. Artinya udah lebih dari 4.000 jam tayang dan lebih dari 1.000 subscribers. Oke, mestinya udah oke. Langsung aja earn di sini. Kita lihat di sini. Oh biasanya di sini ada kayak udah selesai gitu ya. Oke, jadi start your earning journey. Langsung kita klik apply now. Klik di sini apply now. Nah gini guys ya. Nah, di sini biasanya ada step by step-nya. Step by step-nya pertama, review base terms, oke. Sign up YouTube AdSense, get review. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Ini paling gampang menurut gua, kamu klik aja start. Ya, ini mesti dibaca, kalau kamu mau baca silahkan, nggak mau juga. Langsung aja turun ke paling bawah ya, ini mesti diturunin guys. Terus lu mesti klik I accept, ya, harus accept lah ya, kemudian accept. Oke, udah selesai, dia akan bilang oke. Ya, done ya guys ya. Alright, sekarang step 2. Oke, step kedua ini adalah sign up buat AdSense. Nah, ini penting ya guys ya, jangan sampai salah, oke. Nah, kita klik start di sini. Kemudian dia akan nanya ya kan, kamu akan redirected to AdSense for YouTube, oke. Terus dia nanya sekarang, kamu sudah punya existing AdSense belum? Nah, gue udah punya existing AdSense, jadi hari ini gue akan pakai yang ini. Tapi buat kalian yang belum, don't worry ya. Kamu tinggal pilih aja sini, no, I don't have existing account. Gue nggak punya akun AdSense. Kalau lu nggak punya akun AdSense, nanti di kolom deskripsi gue akan kasih kalian link ke video gue yang sebelumnya, ya kan? Yang ngasih tahu gimana caranya untuk daftar AdSense-nya. Oke guys, jadi nanti cek aja di kolom deskripsi ya guys ya. Di deskripsi ya, nanti gue akan taruh di situ. Jadi karena gue udah punya, gue klik aja yes di sini. Nah, di sini ada tulisan guys, you are only allowed one AdSense for YouTube account per person. Ini don't worry guys ya, kalau kamu kurang ngerti artinya. Jadi gini,
Untuk satu akun Gmail, kamu boleh bikin maksimum kalau nggak salah 50 akun YouTube. 50 akun YouTube. Nah, 50 akun YouTube ini cuman bisa pakai satu AdSense. Kenapa? Karena satu AdSense ini ditautkan dengan satu orang doang. Satu akun Gmail bisa punya 50 akun YouTube. 50 akun YouTube ini bisa ditautkan ke satu akun AdSense. Jadi, satu akun YouTube ini ke AdSense ini, akun YouTube kedua, AdSense ke ini, akun YouTube ketiga, AdSense yang ini. Kayak gitu, ya. Paham ya guys ya? Nah, kalau kita paham, kita langsung lanjut di sini. Kita klik continue sekarang. Oke, di sini gue langsung masuk aja ke akunnya gue sendiri. Nah, di sini dia akan ngomong nih ya. Continue with this account, karena gue udah nge-link dengan akun AdSense yang ini, ya kan? Of course, gue bilang iya ya. Nah, di sini ya, make sure ya, Indonesian rupiah, ada alamatnya, dan lain sebagainya. Oke, terus langsung ngomong, let's get you started. Your channel ini, terus langsung klik set up account. Klik set up account, terus redirecting to YouTube sekarang ya. Jadi klik aja, redirect to YouTube. Oke, basically yang kedua juga udah selesai. Kayak gitu doang, gampang kan? Tapi of course buat kalian yang belum pernah punya AdSense, don't worry ya. Jadi nanti klik aja di kolom deskripsi ya. Gua ada sertakan satu video gua yang lama, yang sebelumnya, gimana caranya untuk daftar AdSense buat kalian yang belum punya akun AdSense ya. Nah, kemudian step ketiga ini langsung in progress. Kalau kamu sudah beres yang step 2 ini, biasanya langsung in progress, dia akan nge-review. Nah, reviewnya berapa lama ya? Reviewnya tergantung ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Paling lama mungkin 1 minggu ya. Menurut gua 1 minggu ya kan. Dan nanti kalau udah dapet emailnya munculnya seperti ini guys. Kalau udah muncul email seperti itu, congratulations, channel kamu sekarang sudah bisa monet dan dapat AdSense. Mantap kan? Pak, saya tahu dari mana ini sudah monet apa belum? Selain tadi dari email, kalau misalnya emailnya somehow lo nggak ketemu dan missing, ya kan? Don't worry guys, oke? Karena kenapa? Begitu sudah monet channelnya, kalau sekarang kan belum nih ya, kamu lihat di sini ya, tidak ada tanda dolar, oke? Tidak ada tanda dolar nih ya, masih tidak ada tanda dolarnya, oke? Nah guys, kalau sudah ada tanda dolarnya, ini modelnya kayak gini, tulisnya ada satu kolom tambahan monetisasi di sini ya. Nah ini make sure semuanya hijau dan on ya guys ya. Pak, saya kok ada tanda dolarnya yang kuning ya? Nah kalau kuning itu sebenarnya masih tetap monetisasi ya kan, cuman dibatasi aja. Jadi areanya kayaknya mungkin di Amerika nggak boleh atau gimana. Dan ini terjadi mungkin karena masalah copyright ya. Copyright biasanya copyright music ya. Jadi itu biasanya yang terjadi. Tapi kalau nggak ya, ini harusnya semuanya on. Dan make sure semuanya on ya guys ya. Jangan sampai nggak on, oke? Karena satu-satunya cara untuk bisa dapat AdSense monetisasi ya ininya harus on. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen belajar gimana caranya monetisasi YouTube yang lengkap, lebih lengkap lagi ya kan. Gue udah bikin playlist ya guys ya. Nih, playlistnya di sini atau di sini ya kan. Nah, gue taruh juga di deskripsi ya guys ya. Klik aja playlistnya, di situ kumpulan semua video gue yang ngomongin tentang monetisasi YouTube. Tonton satu persatu ya kan, biar lo lebih paham. Oke? Langsung aja. Cus! YouTube tahun ini bener-bener breaking the record. Karena ini adalah channel YouTube yang berhasil monetisasi tercepat seantero YouTube. Hanya dalam waktu 15 hari aja. Yes, hanya dalam waktu 15 hari aja channel YouTube Shorts ini sudah berhasil monetisasi. Ini buktinya nih guys. Oke guys, jadi kalau kamu lihat statistiknya channel ini, lu lihatnya, bergabung 9 Juli 2024. Kemudian hari ini tanggalnya adalah 24 Juli 2024. Jadi kalau kamu kurangin 24 kurang 9, yes, tepat 15 hari. Hanya dalam waktu setengah bulan aja channel ini sudah berhasil monet. Tahu dari mana bisa monet, Pak? Nah gini, ini channelnya YouTube Shorts, gua ngomongin aja. Channel YouTube Shorts ya, untuk bisa monet itu perlu 1000 subscribers. Dia di sini udah berapa guys? 559.000 subscribers. Gila. Coba perlu 1000, dia 559.000, oke? Dan kemudian perlu 10 juta views dalam waktu 90 hari. Dia dapatnya berapa guys? 29 juta views. 29,3 juta views. Gendeng nggak? Oke? Jadi udah berkali-kali lipat. Dan baru ngupload 24 video aja guys. Jadi channel ini hanya upload 24 video. Dalam 15 hari udah ditonton 29,3 juta views dan udah dapat 559.000 subscribers. Wah, ini bener-bener guys ya. Ini bener-bener bikin gua kebakar banget pas ngelihat channel ini. Dan ini buktinya bahwa nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu mau berhasil di YouTube ini. Karena ada banyak sekali YouTuber pemula yang channelnya notabene baru bikin channel tapi udah berhasil menciptakan rekor-rekor luar biasa dan nggak masuk akal kayak gini. Tapi kayaknya ini bukan YouTuber pemula banget ya. Mungkin udah sering bikin channel makanya dia tahu. Oke guys, kali ini kita akan bongkar gimana rahasianya channel ini dalam waktu 15 hari aja bisa monet. Nah sebelum itu kita ke social blade-nya ya. Kita bongkar dulu statistiknya nih. Nih, ini ya guys ya. Kalau lu lihat ya. Beneran nih guys ya, social blade-nya aja minim banget guys. Tanggal 18 Juli ini baru keluar. Saking minimnya guys. Mungkin karena tanggal ini dia baru monet ya, feeling gua sih. Oke. Nah, lihat nih ya. Ini tanggal 18 belum ada apa-apa, tapi udah ada 488.000 views. Kemudian views-nya besok naiknya 7,8 juta, 7,8 juta, 6 juta.
Gila nggak sih guys? Ini gila banget guys ya, oke? Terus, dan akhirnya kalau kamu lihat sini dalam waktu sehari average 978.000, kemudian dalam seminggu average 6,8 juta, dan kemudian dalam waktu 30 hari sudah 29,3 juta views. Jadi ini luar biasa guys, bener-bener gila. Ini nama channelnya guys ya, Honest Sheldon. Haknya nggak dibaca ya guys ya. Oke. Nah, subscribers 567.000, video views 33,9 juta, lebih banyak lagi ya kan. Nah, uploadnya baru 24 ya, bener ya guys ya. Nah, ini udah B+ ya. Gimana nggak B+ ya guys ya? Ini kenaikannya guys ya. Video viewsnya 29,3 juta dalam 30 hari ini, nggak ada persennya bahkan ya. Karena kenapa? Ini baru bulan pertama guys. Ini gila banget. Oke, langsung kita lihat ini channelnya. Nah, kayak gini guys channelnya ya. Oke. Tulisnya apa? Honest Sheldon. Nggak ada channel art guys, nggak ada apa-apa. Oke, kita lihat di sini. Kalau kamu klik lihat ya, 9 Juli 2024. 9 Juli 2024, tanggal 18 Juli tadi udah monet. Berarti lebih gila lagi ya. 9 hari udah monet, oke. Cuman ini gua ngitung aja per hari ini ya, jadi 15 hari lah ya. Karena nanti disangka melebih-lebihkan lagi. Tapi ini bener guys, sebenarnya ya ini yang sebenar-benarnya seperti ini guys. Sebenarnya sebenar-benarnya. Oke, anyway. Nah, ini kalau kamu lihat ya, videonya short semua, tidak ada long, oke. Jadi ini isinya seperti apa sih? Nah, gue yakin lu pasti pada penasaran ya. Kita lihat yang paling populer aja nih ya. 17 juta ditonton. 4,1 juta, 4,1 juta, 34 juta, 2,4 juta, 1,5 juta. Ini kalau kamu lihat videonya, mungkin kamu inget dengan salah satu video gue sebelumnya. Cuma ini dengan gaya yang sedikit berbeda ya. Coba kita klik di sini ya. 1, 2, 3. You're in your home right now, then you are eliminated. That's not fair, Sheldon. Give them another chance. Okay, then mom name an ice cream flavor. Don't say chocolate. If you said Jadi ini kayak tebak-tebakan gitu guys ya. Ada yang easy, medium, hard, impossible, only 1%. Jadi kalau lu, ini saking cepetnya gue juga lupa deh ngomong apa nih, dengerin ya. chocolate, then I'm not sorry, but you're eliminated. Kalau lu ngomong coklat atau lu suka coklat, lu eliminated. Lu Y'all dicabut. should listen to me. But if you like the video, I'll give you another chance. Now, Kalau lu suka video ini, gue akan kasih lu waktu untuk ulang lagi. what's question 2? Name a day of the week. Name a day of the week. If you choose Friday, that's disappointing. Kalau lu pilih Friday, gue kecewa. Third question? Pick any yellow fruit. Pick any yellow fruit. If you pick Melon. you're out. Banana, you're out. What app pops up when you press Oh, jadi kalau misalnya dia, lu nebaknya seperti yang dia tebak, lu nggak boleh ngikut lagi. Jadi challenge-nya kayak gitu guys ya. Dan ini udah dipakai sebelumnya, ya kan? Sebelumnya tuh pakai SpongeBob Knowing. Kalau yang ini Young Sheldon. Sekarang kenapa ini menarik? Kalau kita lihat komen-komennya ya, kalian perlu paham ya. People who choose tails. Jadi ini menarik ya, karena ini challenge ya guys ya. Dari Chocolate, Friday, Banana, Impossible, Only 1%. Nah ini guys ya. Jadi dia kasih lihat nih di depannya ya kan. Kalau lu milih ini, lu keluar. Oke? Dan banyak orang yang milih yang itu. Jadi di awal tuh dikasih tahu dulu guys sebenarnya guys. Jadi ini cukup menarik ya. Mint, Buddha, Thursday, Messenger, Vanilla, Monday, Lemon, TikTok. Oke, jadi orang malah taruh dia punya jawabannya di sini ya. Ini yang menarik ya guys ya. Jadi ini bener-bener orang ngerasa ter-challenge ya. Komentar aja udah 9.600 guys. Padahal dia nggak minta orang komen ya. Gendeng ya. share and then more. Dikasih kayak gini, cek. Jadi ini model kayak kuis ya guys ya. Tapi sangat-sangat cepat. Dan ini sangat-sangat bikin orang interaktif ya. Nah pertanyaan sekarang, siapa yang nonton video-video kayak gini? Siapa tahu? Udah ada yang tahu? Coba komen below ya. Kalau lu jawabnya bocil, you're out. Itu kayak gitu guys ya. Oke. Nah, sekarang gue akan kasih strateginya. Gimana caranya untuk bikin channel ini yang menarik ya seperti ini ya. Oke, yang pertama nih sekarang nih. Jadi strategi pertama channel ini, gimana caranya dia bisa monetisasi dalam waktu 15 hari doang, adalah dia pakai salah satu karakter, bukan salah satu, ada dua karakter, yaitu Sheldon, Young Sheldon sama emaknya, ya kan, yang memang terkenal dengan gayanya yang, yang sengak, yang judes kayak gitu, ya kan. Ini menarik, karena buat anak-anak, ya kan, jadi yang nonton banyak-banyak bocil, ya kan, anak-anak bisa melihat si Young Sheldon ini juga anak-anak. Dan Young Sheldon ini sebenarnya buat kalian yang pernah nonton videonya atau seriannya, itu lucu memang ya, lucu. Dan itu cukup terkenal kalau nggak salah beberapa tahun lalu gitu ya. Cuma sekarang udah nggak terlalu banyak orang yang lihat lagi, tapi di Netflix kalau nggak salah masih ada. Nah, lu bisa lihat sendiri ya. Jadi ini dia pakai karakter yang unik, yang gayanya memang seperti itu gitu ya. Jadi
Sheldon sama mamanya. Jadi orang bisa relate, terutama bocil-bocil yang nonton ya. Kemudian suaranya gimana Pak? Kan si Sheldon nggak ngomong seperti itu. Sekarang gampang guys, nanti nggak pakai 11 Labs ya kan. Suaranya tinggal diambil contoh dari video yang banyak ya kan, dan kemudian dibikinin cloningannya jadi suara AI. Terus kan itu nggak ngomong, bukan video ya, cuma gambar doang. Tinggal diambil aja PNG-nya, that's it. Cuman ya kan, gue mau disclaimer dulu nih. Ini memang masih ada masalah sedikit ya kan. Mungkin dengan copyright, mungkin dengan apa, gue nggak tahu ya kan, in the future seperti apa. Tapi apakah ini aman, ya kan? Gue nggak bisa ngomong ini 100% aman, karena again, ini ada masalah copyright, apalagi kalau di luar negeri dipakai karakter orang luar negeri, apakah ini bisa selama-lamanya aman, gue nggak tahu, ya kan? Nah, makanya kalau misalnya pun gue nanti pengen bikin channel seperti ini juga, ya kan? Gue nggak bakal pakai sesuatu yang copyright. Tapi kalau bisa secepat dan seterkenal ini, gue nggak tahu, ya kan? Mungkin aja ini salah satu strateginya di awal, ya kan? Nanti kalau udah rame, diganti, kita juga nggak ngerti, ya. Jadi itu strategi pertamanya. Nah, strategi kedua ini menurut gue yang bikin orang itu jadi nunggu video ini sampai habis. Nih, yang strategi kedua ya. Nah, strategi kedua ini menurut gue menarik, yaitu dia pakai yang namanya topic challenge. Nah, topic challenge ini selalu rame ya guys ya. Nggak cuma yang Sheldon aja ya kan. Jadi bikin topik video shot yang challenge ya kan, itu selalu bikin orang stay. Ini salah satu contohnya ada video ini nih guys. Jadi ini salah satu contoh video challenge ya kan. Ini adalah video challenge-nya Siska Kol. Bukan Siska Kolnya aja sih ya. Ini contohnya dia makan makanan yang warnanya coklat doang, kayak gini ya. Ini video ditonton 18 juta views guys. Ini dia ngambil dari yang ini terkenal nih guys ya. Cure 0721, ini orang Korea sama orang Vietnam. Jadi istrinya orang Vietnam nih ya. Jadi mereka tuh makan makanan yang satu warna kayak gini. Ini rame guys. Ini ratusan juta views kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Viewsnya berapa di sini? Deskripsi berapa views guys? Oh, 47,9 juta. 47,9 juta ya. Tapi ada yang lebih gede lagi. Jadi model-model challenge gini kayak Cure ini ya. Ini gila guys populernya. 528 juta, 460 juta, 418 juta, nih 375 juta ya kan, cuman makan makanan yang kayak gini. Jadi model challenge seperti itu yang bikin video itu merasa tertantang dan menarik. Meskipun yang di sini bukan penonton yang di challenge, tapi orangnya di challenge ya kan. Dalam video yang tadi Sheldon itu lebih gila. Yang di challenge siapa guys? Yang di challenge adalah penontonnya. Makanya penontonnya lebih interaksi lagi, dan juga karena cepet, kadang-kadang orang lupa, dia bisa nonton lagi berulang. Dan ini akan men-trigger algoritma YouTube ya kan, untuk lebih nge-push ke video lu ke lebih banyak orang lagi. Makanya dalam waktu kurang lebih 9 hari dia udah bisa monet guys. That's crazy, okay? That's crazy. Oke guys, rahasia terakhir yang ketiga ini menurut gue ini adalah the key ya kan, adalah kunci daripada kenapa channel ini bisa dalam waktu 15 hari monetisasi dan dapat 29,3 juta views hanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat aja. Nah, langsung aja kita lihat yang rahasia ketiga. Oke guys, rahasia ketiga ini adalah focus distraction. Nah, apa tuh Pak focus distraction? Ini ada 3 jenis focus distraction yang gue lihat di dalam video ini ya. Jangan lihat muka Sheldon-nya, tutup muka emaknya sama Sheldon-nya, oke? Lu lihat yang orang loncat-loncat. Nah, ini namanya Minecraft parkour ya. Ini ada banyak banget ya kan. Lu bisa cari aja di YouTube ya kan. Dan don't worry, kalau misalnya lu ngambil dari orang lain punya, menurut gue nggak bakal kena konten berulang. Soalnya ini ada masukan-masukan yang lain. Jadi ini lebih kayak sebagai background aja. Jadi YouTube masih fair use. Cuman again kalau mau lebih aman, lu bikin aja sendiri ya kan. Lu main aja Minecraft atau Roblox dan lu loncat-loncat aja sendiri, cari dunianya yang modelnya kayak gini ya. Nah, by the way guys, karena loncat-loncat ini tuh ada orang yang jadi gini ya. Fokus di section pertama adalah loncat-loncatnya. Ada orang ya yang fokusnya ke loncat-loncatnya. Oke, jadi kalau gue lihat gini, gue lihatnya loncat-loncatnya itu fokus di section pertama. Fokus di section kedua, lu lihat apa yang lu lihat di sini? Yes, foto-fotonya si Sheldon, yang Sheldon sama mamanya. Zet. Cepet banget guys. Cepet banget ya kan. Dan itu kayak, jadi kayak ada ceritanya gitu guys ya. Apalagi kelihatannya si Sheldon ngomong gini, nantang, terus emaknya ngomong gini, terus Dini ngomong gini. Jadi kayak ada ceritanya. Itu yang bikin menarik guys ya. Jadi itu adalah fokus di section yang kedua dari foto-fotonya ya. Dan ini emang sih, gua nggak pakai suara aja guys ya. Itu kayak mata gue tuh lekat di sini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini fokus di section yang terakhir, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaannya, ya kan? Ini nih, Chocolate, Friday, Banana, Snapchat, Only 100, ya kan? Jadi ini modelnya dia nih ya, kalau gue ulang ya. Jadi kalau diulang, lu lihat nih ya, lu lihat tulisannya ya, yang pertama ya, you eliminated, oke, that's Sheldon. Jadi jangan pakai tulisannya. Ada yang easy, medium, hard, impossible, only 1%. Jadi yang easy dulu dikasih nih ya, yang gampang. Jadi dia kasih pertanyaan, kalau lu jawab coklat, lu caw, ya kan, lu keluar, oke. Terus yang medium sekarang, pertanyaan medium, ya kan. Jadi orang nungguin guys.
Gue tadi nggak paham juga nonton ini ya, kenapa ini menarik ya? Ternyata gitu. Nah, medium. Nah, kalau medium lu jawabnya Friday lu cabut, ya kan? Hard. Oh, makin lama makin susah guys ya. Oke. Kalau lu jawabnya banana, lu keluar, ya kan? Nah, terus impossible, makin lama makin susah, ya. Nah, impossible, lu jawabnya apa guys di sini guys? Iya, lu jawabnya adalah Snapchat, lu cabut. Dan yang terakhir, cuma 1% orang yang bisa, dia bilang. Kalau lu jawab ini, which is dia berusaha nebak jawaban lo apa, ya kan? Jadi kalau di jawabannya ini, lo cabut semua, lo kalah. Intinya seperti itu. Dan ini bikin orang penasaran. Dan ini memang ada tahapannya ya. Ini menurut gue jenius. Jenius banget. Oke, gimana guys ya kan? Kepengen juga nggak bikin channel kayak gini? Kalau gue sih kepengen banget ya. Kapan mulainya? Besok kita mulai.